Ada usulan di dalam forum komentar kita agar saya membahas ancaman perang nuklir sebagai akibat dari perang antara Israel dengan Iran, di mana masing-masing negara ini memiliki sekutu-sekutu yang memiliki persenjataan nuklir. Dan jika eskalasinya terus meningkat, kemudian melibatkan negara-negara yang memiliki senjata nuklir itu dalam bentuk perang dunia yang ketiga, maka terjadilah perang nuklir di muka bumi ini. Apa yang terjadi jika terjadi perang nuklir secara terbuka? Bagaimana dampaknya? Apakah bumi kita akan mengalami kiamat dikarenakan adanya perang nuklir itu? Mari kita bahas di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 294 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 294. Hari ini kita akan membahas satu usulan dari kawan kita di dalam forum komentar yang menginginkan agar kita mengkaji terkait dengan ancaman perang nuklir yang bisa saja terjadi antara pihak Israel dengan pihak Iran, karena masing-masing memiliki sekutu negara-negara yang punya persenjataan nuklir itu. Kalau eskalasinya terus meluas, maka bisa terjadi perang dunia ketiga dan kemudian bisa terjadi juga menggunakan senjata nuklir itu. Nah, apakah ada kemungkinan eskalasi itu akan meningkat terkait dengan perang yang baru lalu, perang 12 hari antara Israel dengan Iran? Kemungkinan itu masih akan bisa terjadi ke masa depan, dikarenakan memang antara blok Iran dengan blok Israel ini memiliki kepentingan yang berbeda. Kalau kita lihat akar masalahnya, maka yang pertama, Israel itu adalah penyebab dari berbagai macam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dikarenakan sejak tahun 1948, Israel ini, Zionisme ini, merebut dan mendirikan negara yang ada di wilayah Palestina. Atas dukungan dari Inggris dan Perancis, orang-orang Yahudi ini yang tadinya tersebar di Eropa, di Amerika, dan di berbagai kawasan lainnya, itu diberikan tempat oleh Inggris dan Perancis untuk mendirikan negara Israel dengan cara merebut wilayah Palestina itu. Itu terjadi pada tahun 1948, di mana pada waktu itu mereka kemudian atas bantuan Inggris dan Perancis dan juga didukung oleh Amerika waktu itu, tetapi yang ada di depan adalah Inggris dan Perancis. Mereka mengusir penduduk-penduduk yang ada di kawasan Palestina itu, ratusan ribu. Konon mencapai 750.000 penduduk Palestina diusir dari kawasan yang kemudian didirikan sebagai negara Israel itu. Dan itu terus dilanjutkan pendudukannya oleh Israel, dan meluas sampai di tahun 1967, mereka merebut ada 4 tempat sebagai perluasannya. Yang pertama adalah tepi barat, kemudian yang kedua adalah Gaza, yang ketiga adalah Yerusalem Timur, dan yang keempat adalah dataran tinggi Golan. Orang-orang Yahudi yang mendirikan negara Israel ini berperang dengan Mesir, dengan Yordan, dengan Suriah untuk meluaskan kawasan itu. Dan mereka menang atas dukungan blok barat, khususnya adalah Inggris, Prancis, dan Amerika itu. Dan sejak saat itu kawasan ini menjadi tidak stabil dikarenakan Israel memang menjadi salah satu troublemaker di situ yang menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang
tidak stabil secara politik dan militer. Dikarenakan terus-menerus Israel melakukan provokasi untuk menstabilkan wilayah yang direbutnya itu. Nah, salah satunya yang sampai sekarang berkembang tidak habis-habisnya adalah kawasan Gaza, di mana di Gaza itu muncul perlawanan dari kelompok pejuang di sana yaitu Hamas. Nah, dulunya para pejuang Palestina ini didukung oleh Mesir, didukung oleh Jordan, oleh Suriah dan beberapa negara-negara Arab di sana. Tetapi dukungan negara-negara Arab ini semakin melemah dan kemudian tercerai-berai dikarenakan trik-trik politik dan militer dari kelompok Barat yaitu Eropa dan Amerika. Sekarang negara yang masih mendukung perlawanan dari penduduk Palestina itu secara terang-terangan adalah Iran. Di mana Iran ini mendukung Hamas dan kemudian Hizbullah yang ada di Lebanon. Ditambah lagi Houthi yang ada di Yaman. Maka kelompok inilah yang berada di garis depan melakukan perlawanan terhadap hegemoni dari Israel itu. Nah, menariknya Israel itu mendapat dukungan yang secara sangat signifikan dari kelompok Barat, khususnya adalah Amerika, yang memberikan dukungan secara finansial, persenjataan militer, bahkan sampai pasukan itu didukung secara langsung oleh Amerika Serikat. Dan juga blok Barat dalam arti NATO, di mana sebagian negara-negara Eropa itu juga memberikan dukungan dikarenakan ada kepentingan secara politis maupun secara ekonomi. Sedangkan Amerika memang sangat berkepentingan untuk menjadikan kawasan Timur Tengah ini tidak stabil, di mana Amerika memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber energi yang sangat besar di kawasan Timur Tengah ini. Di mana dia sudah menguasai Suriah, menguasai Libya, dan kemudian menguasai Irak, yang itu menjadi ladang-ladang dari sumber energi fosil, khususnya minyak bumi. Nah, Iran adalah salah satu dari negara penghasil minyak terbesar yang juga sedang dianeksasi, sedang dilakukan usaha-usaha untuk menguasai mereka, tetapi ternyata Iran memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun diembargo oleh Amerika dan kelompok Barat, dia bisa survive bahkan mengembangkan kekuatan militernya. Jadi itulah kondisi geopolitik di sekitar Timur Tengah yang sekarang sedang berhadap-hadapan adalah Israel dengan sekutunya melawan Iran dengan sekutunya. Nah, lebih jauh lagi ternyata para sekutu dari kedua negara ini adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Bersama dengan Iran ini adalah salah satunya negara Rusia yang paling banyak memiliki senjata nuklir. Rusia ini memberikan dukungan yang sangat melekat untuk mengimbangi dukungan Amerika terhadap Israel, di mana Rusia melakukan kerjasama baik secara ekonomi maupun militer dan persenjataan. Dia akan siap melakukan intervensi membackup Iran ini ketika Amerika itu akan membackup Israel secara langsung. Sehingga dimungkinkan kalau perang antara Israel dan Iran itu eskalasinya meningkat, maka dua negara ini, Amerika akan terjun membela Israel, Rusia akan terjun membela Iran. Tetapi selain itu Cina juga memiliki kedekatan dengan Iran. Meskipun tidak sedekat Rusia, tetapi Cina berkepentingan secara ekonomi maupun secara diplomasi politik untuk kawasan Timur Tengah itu. Sehingga dimungkinkan dia akan membantu secara pendanaan, anggaran, bahkan mungkin sebagian dari persenjataan itu. Yang lainnya lagi ada Korea Utara yang juga berada di pihak Iran. Sedangkan di pihak Israel, selain Amerika, juga ada negara-negara blok Barat, khususnya NATO yang memang memiliki kerjasama dan ikatan perjanjian dengan Amerika maupun dengan Israel, yang mereka semuanya ini memiliki senjata nuklir itu. Nah, maka kalau kita lihat
potensi dari persenjataan mereka dengan hulu ledak nuklirnya itu memang ini bisa sangat mengkhawatirkan kalau sampai terjadi eskalasi yang terus meningkat dan kemudian menjadi perang terbuka, perang dunia ketiga, di mana sangat dimungkinkan akan memicu penggunaan senjata nuklir itu. Dikarenakan meskipun Iran ini dikatakan belum bisa membuat persenjataan nuklir, tetapi dia sudah memiliki kemampuan yang sangat dekat untuk memproduksi hulu ledak nuklir itu. Tidak lama lagi, dan karena itu terus ditekan oleh Amerika dan blok Barat dan diikat di dalam perjanjian NPT, Non-Proliferasi Treaty atau perjanjian untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Sedangkan Israel itu meskipun tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, sesungguhnya dia sudah memiliki persenjataan nuklir itu. Diperkirakan dia memiliki sekitar 80 atau 90 hulu ledak nuklir. Dan itu bisa saja dia gunakan ketika dia terjepit atau terpepet oleh serangan Iran yang memang memiliki kemampuan teknologi peluru kendali yang sangat hebat, lebih hebat dibandingkan yang dimiliki oleh Israel. Nah, kalau sampai Israel menggunakan hulu ledak nuklir itu, maka dimungkinkan Rusia akan turun tangan, Cina akan turun tangan, dan Korea Utara akan turun tangan. Kemudian Israel akan di-backup oleh Amerika dan oleh negara-negara Eropa yang juga memiliki hulu ledak nuklir itu. Nah, maka pertanyaannya, kalau sampai terjadi perang nuklir secara terbuka dalam bentuk perang dunia ketiga yang bukan hanya ada di kawasan Timur Tengah itu, karena melibatkan negara-negara yang semakin luas, Amerika, Rusia, Eropa, Cina, Korea, dan sebagainya, maka apa yang bakal terjadi? Apakah perang nuklir ini akan bisa menyebabkan kiamatnya planet bumi? Nah, sahabat sekalian, mari kita lihat terlebih dahulu seberapa besar, seberapa banyak hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ini, dan itu akan menjadi potensi sebesar apa untuk menghancurkan peradaban atau bahkan mungkin wilayah-wilayah di muka bumi ini. Negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir yang tercatat secara resmi dan kemudian sebagiannya tidak resmi, yang pertama adalah Rusia. Rusia memiliki kurang lebih 5.800 hulu ledak nuklir yang ini tercatat secara resmi dan aktif. Rusia ini memiliki hulu ledak paling banyak dari semua negara yang memiliki persenjataan nuklir. Yang nomor dua adalah Amerika Serikat. Kurang lebih memiliki 5.200 hulu ledak nuklir yang tercatat secara resmi dan aktif. Yang ketiga adalah Prancis, kurang lebih memiliki 290 hulu ledak nuklir yang tercatat secara resmi. Kemudian Inggris memiliki 225 hulu ledak nuklir. Cina adalah negara yang terus mengembangkan hulu ledak nuklir itu. Sekarang ini diperkirakan dia sudah memiliki 500 sampai 600 hulu ledak nuklir yang tercatat secara resmi, tapi diperkirakan akan terus bertambah karena Cina memang sangat aktif untuk mengembangkan persenjataannya termasuk persenjataan nuklir. India tercatat memiliki kurang lebih 160 hulu ledak nuklir. Dan dia tidak terikat dalam perjanjian untuk tidak mengembangkan persenjataan nuklir untuk perang. Pakistan juga memiliki hulu ledak nuklir yang tidak kalah dengan India, kurang lebih 170 hulu ledak nuklir. Dia juga tidak terikat dalam perjanjian NPT atau Non-Proliferasi Treaty. Dan Israel secara tidak resmi ternyata dia juga sudah memiliki senjata nuklir itu, kurang lebih 80 sampai 90 hulu ledak nuklir. Tetapi dia tidak pernah mengakui bahwa dia memiliki hulu ledak nuklir itu. Terus disembunyikan. Dan yang terakhir adalah Korea Utara yang diperkirakan memiliki 20 sampai 50 hulu ledak nuklir yang tidak didaftarkan atau tercatat secara resmi dan sangat kontroversial.
Nah, sahabat sekalian, kalau kita hitung jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh 9 negara itu, kurang lebih ada sekitar 12.500 hulu ledak nuklir. Apa jadinya kalau ini dilakukan atau digunakan semuanya untuk perang nuklir secara terbuka? Dalam hitungan para pengamat nuklir, yang bisa digunakan secara aktif seketika kira-kira sepertiganya. Yang selebihnya harus diaktifasi kembali. Sehingga kalau kita hitung kira-kira sepertiga dari itu, kurang lebih 4.000 hulu ledak nuklir itu bisa digunakan sekarang ini secara aktif seketika ketika dibutuhkan di dalam perang dunia yang ketiga. Apa dampaknya jika terjadi perang nuklir itu? Sahabat sekalian, dalam sejarah ledakan bom nuklir, maka seringkali pengamat nuklir atau persenjataan nuklir itu mengukurnya dengan ledakan yang pernah terjadi di Jepang, di Hiroshima. Sebuah bom yang dikenal dengan julukan Little Boy, dikarenakan sesungguhnya ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan senjata nuklir yang sekarang dikembangkan oleh berbagai negara itu. Bom nuklir yang diturunkan atau diluncurkan di Hiroshima waktu itu, bobot totalnya itu kurang lebih 4.500 kg atau 4,5 ton secara keseluruhan. Tetapi hulu ledak nuklirnya yang menggunakan uranium 235 itu sesungguhnya hanya sekitar 64 kg saja. Tetapi ledakannya itu luar biasa dahsyatnya. Radius sekitar 1,6 km, jadi ke kanan sekitar 1,6 km, ke kiri ke segala arah, ya radius jari-jarinya sekitar 1,6 km dari titik ledakan itu mengalami dampak kerusakan secara langsung. Korbannya diperkirakan sekitar 140.000 orang tewas. Belum lagi yang terkena efek-efek radiasi dan kemudian mengalami kelainan-kelainan secara genetika, mengalami kanker dan sebagainya, itu sedemikian banyaknya. Tetapi kita melihat bahwa dampak dari waktu itu dengan Little Boy saja sudah sedemikian dahsyatnya dan kemudian menyebabkan Jepang langsung menyerah kepada sekutu, kepada Amerika Serikat akibat serangan bom Hiroshima itu. Nah, yang sekarang dimiliki oleh negara-negara di dunia, bom nuklirnya itu ribuan kali lipat dari yang meledak di Hiroshima itu. Sehingga diperkirakan kalau terjadi perang nuklir secara terbuka dalam skala yang luas di muka bumi ini, maka antara 100 sampai 500 kota-kota besar di berbagai benua itu akan mengalami serangan hulu ledak nuklir. Terjadi di Amerika, di Rusia, di Timur Tengah, bisa di Cina, bisa di Korea, sebagian Asia, dan sebagainya, maka akan terjadi kehancuran yang luar biasa di berbagai wilayah itu dalam skala yang luas dengan korban yang sangat masif, ribuan kali yang terjadi di Hiroshima itu. Diperkirakan ada 3 dampak yang sangat besar, luar biasa, dan masif. Yang pertama, terjadi kematian ratusan juta jiwa. Ratusan juta penduduk bumi di ratusan kota-kota besar itu. Dan itu terjadi seketika. Diakibatkan karena kekuatan ledakan yang sangat besar. Yang kedua, dikarenakan radiasi yang luar biasa tingginya yang langsung bisa mematikan makhluk hidup yang terkena oleh radiasi itu. Dan yang ketiga adalah gelombang panas yang membakar dalam radius beberapa kilometer, langsung terbakar dengan suhu yang sangat tinggi. Kematian terjadi pada ratusan juta orang ketika terjadi perang nuklir yang seperti digambarkan pada ribuan hulu ledak yang digunakan di berbagai kota, di berbagai wilayah, di berbagai negara itu. Dampak yang kedua adalah efek tidak langsung dari ledakan bom nuklir di berbagai benua itu yang akan memunculkan awan hitam, memunculkan debu,
radioaktif yang akan menutupi atmosfer di seluruh muka bumi ini dan akan menurunkan suhu bumi 2-5 derajat. Dan efek berikutnya ini akan memunculkan masalah bagi produksi tanaman pangan. Dalam waktu beberapa tahun setelah terjadinya perang nuklir itu, maka akan terjadi gagal panen besar-besaran dan diperkirakan akan memunculkan masalah kelaparan yang sangat akut, menyebabkan kematian bisa sampai mencapai sekitar 5 miliar kematian dikarenakan gagal panen dan kelaparan yang akut itu. Hal ini diprediksikan di dalam riset Princeton dan Rutgers pada tahun 2022. Efek dari perang nuklir di mana bumi itu akan terlindungi atau tertutupi oleh debu-debu radioaktif di mana sinar matahari tidak bisa masuk ke bumi dan menyebabkan gagal panen secara masif di seluruh permukaan bumi dan memunculkan kelaparan secara akut, menjadikan atau menyebabkan miliaran manusia mengalami kematian. Sedangkan yang ketiga, efek tidak langsungnya adalah terjadi kepunahan massal spesies-spesies di muka bumi. Akan terjadi kehancuran bukan hanya pada manusia, tetapi pada binatang-binatang, pada pepohonan, pada tumbuhan, dan segala macam terjadi kepunahan massal. Jadi sangat dahsyat sahabat sekalian ketika dimungkinkan terjadi perang nuklir secara terbuka. Karena itu berbagai negara itu cenderung untuk menghalangi terjadinya eskalasi dari perang antara Israel dengan Iran itu. Dikarenakan di belakang mereka ini adalah negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir. Dan jika itu tidak dihalangi, kemudian terjadi kecelakaan secara politis atau bahkan secara teknis pada persenjataan itu, terpencet salah satunya atau karena emosi tertentu, salah satunya menggunakan nuklir, maka itu akan bisa menyulut perang dunia ketiga secara terbuka yang efeknya sangat mengerikan itu. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini bisa menyebabkan kiamat dari planet bumi ini? Maka berbagai prediksi memberikan gambaran dan kesimpulan perhitungan bahwa meskipun perang nuklir terjadi secara terbuka dari berbagai negara, efeknya tidak akan sampai menjadikan kiamatnya planet bumi. Maksimum adalah kiamatnya peradaban di muka bumi, tetapi masih akan menyisakan peradaban itu dalam bentuk yang sangat terbelakang dikarenakan kehancuran infrastruktur dan fasilitas-fasilitas dari teknologi modern itu. Semuanya akan mengalami kehancuran dan peradaban di muka bumi akan kembali mundur beberapa abad sebelumnya sebelum majunya teknologi yang seperti sekarang ini. Tetapi sekali lagi tidak akan menyebabkan kiamat bumi itu. Dikarenakan dalam rujukan atau informasi-informasi dari Al-Quran, kiamat yang digambarkan oleh kitab suci Al-Quran Al-Karim lebih dahsyat lagi dibandingkan perang nuklir itu. Dikarenakan planet buminya misalnya itu digambarkan sampai bergoncang-goncang sedemikian dahsyatnya. Misalnya digambarkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Apabila bumi ini berguncang sedemikian dahsyatnya dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya, mahma yang ada di dalam perut bumi itu keluar semua dikarenakan berbagai kondisi, baik gunung-gunung yang meletus maupun akibat tabrakan lempeng bumi dan seterusnya. Atau disebabkan meteor yang jatuh ke perut bumi dan mendesaknya keluar di mana-mana. Dan kemudian manusia waqalal insanu malaha hanya bisa berkata, ada apa ini dengan bumi kita ini? Atau dijelaskan lagi di ayat yang berbeda, surat yang berbeda, misalnya surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ehnil manfus. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kalian apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia terhambur ke angkasa seperti serangga. Dan bahkan gunung-gunung itu juga hancur, dihambur-hamburkan oleh kejadian pada hari kiamat itu. Atau di surat yang lainnya, dalam surat Al-Infitor ayat 1 sampai dengan 3. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Apabila langit atmosfer terbelah-belah dikarenakan ada benda-benda langit yang jatuh memasuki atmosfer kita dan terbuka kemudian berjatuhan ke muka bumi, dan ketika jatuh ke lautan akan menjadikan lautan itu meluap-luap memunculkan tsunami. Jadi sahabat sekalian, kalau kita baca informasi dari dalam Al-Quran, kondisi kiamat itu bukan dikarenakan perang nuklir, tetapi dimungkinkan karena jatuhnya benda-benda langit dari luar angkasa masuk ke planet bumi, dan itu akan menghancurkan, memusnahkan bukan hanya peradaban di muka bumi, tetapi kondisi-kondisi wilayah-wilayah yang ada di muka bumi mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan ketika ditanyakan kapan kiamat yang seperti itu bakal terjadi, maka Al-Quran juga memberikan informasinya. Sebagaimana disampaikan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fis samawati wal ard. La ta'tihum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi yang di langit dan yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan apakah perang nuklir, perang dunia ketiga melibatkan persenjataan nuklir di muka bumi ini mungkin terjadi, seberapa besar ancamannya, dan apakah bisa sampai menyebabkan kiamat. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat hikmah dari kajian kita kali ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.